Apa yang hari ini mau saya bawa, Tuhan taruh ini sekian waktu terakhir dan percayalah ini tidak akan nyaman buat saudara. Saya mau bilang dari awal ini tidak akan nyaman buat saudara. Seringkali kemanusiaan kita ini berhenti di satu titik. Kalau kita bicara tentang kedalaman adalah sebuah dasar dari sebuah kolam atau sebuah sungai atau sebuah laut yang kaki kita bisa menjejak. Begitu kaki kita atau intelektual kita, pikiran kita, kedagingan kemanusiaan kita bisa mengukur itu, kita akan nyaman di situ. Sebuah kedalaman baik itu laut, baik itu sungai, danau, begitu kaki kita masih bisa nginjek dasarnya, kita akan nyaman di situ. Tapi hari ini akan disampaikan gak akan nyaman buat saudara. Tapi ini mengganggu pikiran saya sekian waktu ke belakang. Saya mau cerita beberapa hal yang cukup gak enak, mungkin malu tapi ya sudahlah. Bulan September lalu kami pelayanan ke Papua. Di satu tempat itu daerah transmigran, tapi ada kampung orang Papua. Dan di tengah pelayanan selesai, semua orang berkati, semua orang dijamah Tuhan. Ada sembako yang dibagikan, selesai. Ada orang yang kira-kira jaraknya mungkin ditabut. Saya di sini, saya sedang bicara tengah jalan dengan kepala kampung. Ada orang lewat belakang saya. Ibu-ibu. Tato jatuh, kudubrak. Waktu saya tengok, oke. 1, 2 kali saya tengok. Ketiga begitu dia diangkat, lihat mukanya saya tahu, wah mati orang ini. Dan begitu lihat itu, ini sejujurnya yang keluar dari hati saya pertama. Waktu semua mulai doa, saya masih tahan diri saya masih ngeliat. Dan akhirnya saya geser ke tempat orang itu. Orang kumpul makin banyak, saya pegang minyak urapan dan ini sejujurnya yang keluar dari hati saya pertama. Hati saya berkata seperti, mungkin ini kesempatan Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Ada iman hari itu di hati saya. Ini mungkin, wah bakal seru ini. Ini orang bangkit, ini mungkin sudah waktunya. Seperti yang sama dinubuatkan, seperti yang sama ini saya mimpikan hidup saya untuk bangkitkan orang mati. Ini waktunya. Saya doain dalam nama, saya mau tumpang tangan ke atas kepalanya, saya tunggu momen. Tunggu roh Tuhan lah ceritanya. Ada satu orang saya bilang ambil gitar, nyembah. Dalam nama Tuhan Yesus, sudah model-model Pak Agung, model-model Benny Hina. Pelek, 1. Pelek, 2, sekian detik berganti menit ke 1, menit ke 2, menit ke 3. Lama-lama saya mundur. Iman saya, ini nggak ngomong iman kok, mental saya drop. Makin lama makin dingin, matanya sempat nengok ke saya bentar, habis itu hilang lagi gitu. Waduh, doa, sudah 5 menit, udah lebih mungkin. Dan akhirnya ada beberapa dokter di situ karena ada pengobatan juga. Udah, bawa ke puskesmas, bawa ke rumah sakit. Ujungnya orang ini meninggal Bapak Ibu. Dan hari itu orang gak tahu dan di hati saya menjerit satu hal. Tuhan, seandainya saya berani untuk di hidup saya hari-hari memutuskan untuk satu level lebih dalam dengan Tuhan. Saya akan bisa tolong lebih banyak orang. Itu respon yang keluar ya di saya. Yang kedua, kepergian kemarin ke Papua kami pergi. Dan itu sudah 14 kilo lagi masuk perbatasan Papua Barat, saudara, itu jauh banget. Saudara. Dan jauh, dan ternyata ada satu kampung di situ, kampung itu baru dibuka mungkin 5-6 tahun terakhir. Keluarga itu ada sekitar 50-60 kakak dan anaknya ternyata ada 200-an, saudara, itu nggak tahu satu keluarga punya 3-4 orang anak. Itu anaknya 200, lebih banyak, itu desa nggak ada sinyal, nggak ada apapun. Oke, di pinggir jalan, itu datang, gitu anak-anak itu keluar, di hati itu keluar seperti ini, Tuhan, hati saya yang melo ini berkata, saya pengen bikin sekolah di sini. Seandainya saya punya cukup kemampuan, punya orang, punya cukup iman, saya pengen buka sekolah di sini. Begitu bicara dengan kepala sukunya
kepala sukunya nangis, kami sama-sama nangis, kepala kampungnya badannya gede saudara. Itu nangis karena saya cerita ini kerinduan saya pengen tolong orang anak Papua gitu. Kerinduan saya adalah saya cerita dikit hidup saya, dikit bentar. Dan saya bilang kalau orang bejat seperti saya bisa Tuhan pakai, kerinduan saya ini Papua bisa jadi lebih hebat dari saya. Saya bilang seperti itu. Mereka nangis, kita nangis-nangisan, pada nyikit walaupun serem-serem badannya. Habis itu udah saya ngomong ke Tuhan, terus habis itu kepala sukunya bilang gini, Bapak mau tanah berapa hektar, saya kasih atas nama Bapak. Yang penting tolong urus anak-anak kami. Pemerintah nggak turun, pemerintah daerah nggak ada orang datang ke sini. Sekian tahun yang lalu pernah ada dari pemerintah, dari gereja datang tapi mereka do nothing. Itu hati saya makin remuk, saudara. Tuhan ini gimana nolong orang sini, itu 280 kilo saudara. Jalannya. Itu jalan saudara, saya pakai mobil full wheel drive. Nyetir itu beberapa posisi, beberapa tempat miss, itu jurang dalam saudara. Itu bukan jurang-jurangan. Di Papua itu jurangnya serius saudara, bukan kayak jurang di Jawa. Itu jurang-jurang serius. Kelihatan dari mukanya itu serius-serius. Dan itu kedua. Dan hati saya jerit lihat seperti itu. Ketiga, sebelum pulang ada orang minta didoakan. Dari agama seberang datang dengan keluarganya. Saya lagi main keyboard di ibadah anak-anak. Datang dan orang itu diturunkan dari mobil. Dan begitu turunkan dari mobil saya waktu diangkat-angkat, yang keluar dari kepala dan hati saya adalah, sakitnya kayak parah, bener soalnya ini bengkak di sini. Jadi orang ini baru pulang berkebun, di tengah kebun tahu-tahu kakinya makin lama bengkak kayak berair di paha bagian dalam. Saya nggak tahu cari gimana. Pertama istri saya, ayo ini, biasa lah saya minta dibukain jalan gitu udah biasa. Tolong kamu doain terima Yesus dulu udah. Itu saya tumpang tangan, tumpang apapun, saya keluarkan semua jurus, itu nggak kempes-kempes. Saya belum tahu kabarnya hari ini. Semoga ya berdoa sembuh lah. Tapi hari itu begitu apa yang saya selama ini mimpikan sesuatu yang spektakuler. Baik urusan bangkitin orang mati, punya cukup banyak berkat untuk buka sekolah, punya cukup banyak. Itu ternyata secara takaran saya masih belum cukup. Dan itu yang membuat saya berpikir dan merenung sampai hari ini dan apa yang akan disampaikan hari ini. Saya ingin saudara ngerti satu hal apa yang terjadi dengan diri saya hari-hari ini. Ada sangat banyak berkat, ada sangat banyak kemuliaan Tuhan beri. Tapi saya pengen saudara belajar dari satu kesalahan ini, yaitu ini yang saya kerjakan setiap kali ada berkat, setiap kali saya ini dikasih tanah hektaran Bapak Ibu. Serius. Beberapa suku itu ngasih, tolong urusin anak kami. Ada satu suku, itu suku Membramo, itu susah, gak bisa bahasa Indonesia. Anaknya itu 150-an, yang terdaftar masuk sekolah itu 80-an. Itu ngomong bahasa Indonesia, haleluya. Dan melihat begitu, melihat berkat, orang ngasih tanah, orang ngasih rumah, orang ngasih gedung, orang ngasih gereja. Sebelum saya pulang ada orang ngasih gereja, ada rumahnya, ada satu gedung bisa buat sekolah. Di belakang masih ada tanah 3.000 lagi. Saudara tahu apa yang keluar dari mulut saya? Hembusan nafas keluhan dan beban. Seringkali begitu ada tanggung jawab besar, itu berkat loh saudara. Tapi diri saya ini punya masalah. Yang saya ini setiap kali ngeliat buin, ngeliat sekian orang, Tuhan saya pengen kayak beliau-beliau ini. Biar jangan tiap kali ada berkat malah. Nah, dari sini saya pengen Bapak Ibu belajar satu hal. Kita mau belajar yang namanya satu cook dengan Tuhan, set a tune. Dibuat satu tune, satu frekuensi, satu gelombang, dan satu perjalanan dalam satu beban yang sama. Saya mau ajak saudara buka di Matius 11 ayat 29 dan 30. Ya. Sini ya. Ambil satu banner itu gulung ya.
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban apa? Bebanku pun ringan. Dibilang nih bebanku itu bukan beban saudara yang ringan, tapi bebannya Tuhan. Seringkali ada kuk yang Tuhan itu ingin share. Supaya apa? Bebannya Tuhan ringan. Saudara selalu berpikir bahwa Tuhan itu Allah yang wow. Yang gak mungkin punya beban. Salah saudara. Hari itu ayat itu berkata bebanku ringan. Nah, satu kuk dengan Tuhan. Ini anggap aja saya Tuhannya saudara ya. Itu kalau saudara pernah lihat sapi atau lembu yang sedang membajak. Itu selalu sepasang. Ini yang Tuhan ingin saudara dan saya jalani sebenarnya di satu level kehidupan. Yaitu satu kuk. Saya dan Obaja satu kuk. Begitu saudara dan dengan Tuhan satu kuk seperti ini. Ini sebuah pilihan dan keputusan hidup. Saudara gak bisa jalan. Kuk ini syaratnya cuma satu. Engkau satu tujuan, satu pengejaran, dan satu kerinduan. Kalau saya pengen lawatan, dan Obaja pengen main atau jalan-jalan, ini saya sedang menuju kepada lawatan, saya sedang menuju kepada belas kasihan, saya sedang menuju pada kemuliaan, tapi kerinduan di dalam dirimu pengennya main, ini akan saling menarik karena ini ngunci di lehermu. Yang sakit kalau bukan Tuhan ya diri saudara dan saya. Dan kuk ini adalah satu level di dalam kehidupan yang saudara dan saya gak bisa untuk saudara dan saya ini punya pengejaran yang beda. Ini akan saling menarik dan ujungnya Tuhan luka dalam tanda kutip karena saudara dan saya masih punya banyak mau dan pribadi saudara sendiri luka. Tapi masanya gak bisa dipungkiri, Obaja punya kerinduan. Saya punya kerinduan, Obaja mewakili manusia, dia punya keinginan hidup enak, hidup kaya, diberkati, pengen jalan-jalan, pengen hidup tenangan dikit lah. Mana 2 miliar tiap bulan, saya mungkin baru sekian ratus juta. Tapi begitu ini datang, nanti Papua ini jalan semua. Januari, Februari pegang 5 negara. Itu kalau duit datang cuman main gitar. Jreng, 1M, jreng. Kalau saudara sering lihat orang ngetes mic, tes, cek. Oke. Cek 1M, cek 2M, masuk, cek. 1 cek, masuk. Biasanya kan lihat orang ngecek mic seperti itu. Kita sambil ngecek, 1T, cek, 2T masuk, cek gitu. Enak. Seandainya cuman dengan begitu saja. Tapi ini enggak, ini satu. Yang cukup mengerikan adalah begitu Tuhan sudah begah karena sering tarik-tarikan, dia akan lepaskan kuk ini dan dia cari orang lain. Thank you. Dan begitu dia cari orang lain, selesailah saudara. Nah, salah satu hal yang dalam tanda kutip luar biasa adalah, saya nggak mau ngomong nggak enak, yang luar biasa adalah begitu kita satu kuk dengan ibu lah. Kalau saudara jadi anak buah, jadi anak, enak. Saudara terima perintah, jalan. Tapi jalan dengan ibuin itu nggak enak, nggak. Yang luar biasa adalah waktu beliau menganggap saya sebagai rekan sekerja. Artinya dia sedang mengajak engkau berpikir, gendong, nyari jalan keluar sama-sama. Contohnya gini, kita sedang berdoa buat Indonesia. Kita sedang berdoa buat provinsimu masing-masing. Oke, dengan semua dosa dan kesalahan bangsa kita, tahu-tahu Tuhan datang kepada saudara. Dan berkata, nak, kalau aku habisi bangsamu, bagaimana? Kalau saudara gak punya prinsip, gak punya settingan hati untuk jadi rekan sekerja, bawaannya cuman hamba atau anak buah, terus kita akan berkata, Tuhan, engkau Tuhan di hidupku.
silahkan lakukan yang engkau mau. Itu semua puluhan ratusan gunung berapi di Indonesia dikompakan saudara. Jeger, mati. Halo? Halo? Kalau hari itu Tuhan tanya ke Abraham, karena Tuhan sedang memposisikan diri Abraham sebagai selain sahabat, partner kerja. Ini yang seringkali kita itu diajari baik soal pujian penyembahan dengan tarian. Teman-teman penari jadilah rekan sekerjanya Cik Nike. Teman-teman pemusik jadilah rekan sekerja. Yang kamu juga mikirin habis ini mau dibuat apa. Saudara yang di sini jadilah rekan sekerja waktu kita sedang berdoa buat Indonesia. Artinya saudara involve hatimu, imanmu, cintamu semuanya di dalam dirimu involve, ikut. Gak cuma jadi pengikut. Karena kalau saudara Tuhan datang kepada Abraham dan berkata, aku habisi Sodom Gomora. Dan Abraham berkata, engkau Tuhan di hidupku. Aku habisi Indonesia, engkau Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Kemarin kan ada lagunya, siapakah aku ini Tuhan. Terus Tuhan jawab, aku juga gak tahu. Gak kenal, Tuhannya gak kenal. Saya pengen saudara menjadi satu hal, ayo jadi rekan sekerja, pikul cook. Dan begitu cook ini saudara pasang dengan Tuhan, sejujurnya saudara. Perjalanan itu satu yang ayat tadi berkata dengan jelas, bebanku pun, beban Tuhan pun ringan. Tanpa sadar di satu level tertentu pengikutan kita akan Tuhan, ada beban di hatinya. Halo? Saya mau kasih contoh biar lebih enak. Saya mau ajak saudara lihat ada satu orang, ada dua orang. Mari buka di Lukas 8. Lukas 8 ayat 40. Saudara tahu judul perikopnya simpel. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Saya pengen saudara membayangkan ini, maka datanglah seseorang yang bernama Yairus, ia adalah seorang kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin saudara ngerti ada satu orang namanya Yairus. Yang menawarkan diri ke Tuhan, tolong aku. Anakku hampir mati. Dan hari itu saya mau menggambarkan seperti ini. Yairus dan Tuhan akhirnya pakai cook yang sama. Tujuannya kemana? Rumah Yairus. Untuk nyembuhin anaknya. Oke? Cook yang sama, mereka sepasang, mereka jalan ke rumah Yairus. Di tengah ribuan orang, di tengah dia dikelilingi sangat banyak orang. Selanjutnya adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun penderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan. Saudara tahu kisahnya. Ayat 46 saya lanjut ya. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari situ. Dan ujungnya perempuan ini sembuh. Oke, jadi di tengah perjalanan dengan cook itu, perjalanan itu terhenti. Karena ada orang berdesak-desakan, nyentuh Tuhan, ingin bertemu, menantikan, ingin mujizat, ingin semuanya. Dan setelah itu, Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ayat 49, agak kasihan ini. Ketika Yesus masih bicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Kata menyusah-nyusahkan saudara garis bawahi. Itu pakai kata merepotkan dan bikin ribet artinya bahasa Inggrisnya. Nah, saya pengen saudara gini. Hari itu tujuan trip itu, cook itu dipakai adalah untuk nyembuhin anak Yairus. Tapi saya ingin saudara tahu di tengah perjalanan,
langkah Yesusnya terhenti. Karena ada ribuan kebutuhan di sekitarnya yang dia harus sentuh, yang dia harus lakukan sesuatu. Bahkan yang keren adalah seorang perempuan yang menyentuh ujung jubah Yesus. Dan saya ingin saudara membayangkan orang si manusia yang namanya Yairus yang sedang memikul kuk itu, di hatinya itu sedang diaduk-aduk perasaannya, saudara. Halo? Anaknya sedang emergency, darurat. Tapi di perjalanan rekan sekerjanya, tuannya sedang, dalam tanda kutip bahasa kita adalah Tuhan sedang berlambat-lambat. Mampir-mampir. Dengan perasaan dan hati yang diaduk-aduk seperti itu, dia gak bisa lakukan apapun. Yang keren adalah dari saudara baca ayat itu sampai tadi orang rumahnya datang menunjukkan anaknya mati. Tidak ada satu komplain, tidak ada satu pun dorongan dari Yairus yang berkata, Tuhan cepetan. Tidak ada keluhan, tidak lakukan apapun yang mendorong Yesus. Tuhan kok lama banget, ayo dong Tuhan, anakku, tujuan kita kan anakku. Di dalam satu kuk, ada hal yang saudara dan saya mesti kerjakan. Ngikut. Without complaining, tanpa komplain, tanpa ngoceh, tanpa protes. Dan yang Yairus buat, ini orang saya baru menyadari ini orang hebat loh saudara. Di dalam mengikut memasangkan kuk ini, tidak ada cara lain selain saudara dan saya punya trust. Tidak terburu-buru, tidak mendorong-dorong Tuhan. Karena seringkali gak sabar kok saudara, sejujurnya iya. Punya tanggung jawab cukup banyak sekarang, punya sekolah, punya beberapa sekolah di hidup kami, di pelayanan kami. Mudah gak? Bobotnya yang berasa. Saya belum tahu rasanya 2 miliar sebulan itu gimana sih Bu, itu duit atau apa sih? Saya tuh hampir tidak punya masalah dengan diri saya, dengan keuangan gak ada masalah. Kemarin baru beli sepeda lagi satu. Gak ada masalah. Tapi begitu harus menggendong ini, waduh. Iman semuanya. Belum selesai berkat Tuhan, saudara. Kemarin ada orang itu mau jual tanahnya di Bogor, di Coma sana. Dekat tanahnya Pak Harto. 5.000 meter, lumayan saudara. Kita kan dari kemarin lagi cari proyek untuk persiapan bikin perkebunan itu. Orang yang mau jual nggak jadi gara-gara pernah dengar siapa. Kalau orang itu pernah dengar buiin, oke. Orang itu pernah dengar nama Leo. Entah orang itu siapa. Karena saya ngomong gini karena saya kenal diri saya kok saudara. Yang begitu tahu gak jadi jual. Pakai aja tolong titip salam buat Pak Leo. Saya aja gak tahu orang yang mana. 5.000 itu dari atas dingin. Entah mau tanam stroberi atau apa. Belum tahu. Mudah gak? Buat saudara mungkin dia asik. Saudara pikir itu nanam dan ngurusin itu gak perlu pekerja, gak perlu ngeluarin duit. Cuma tepuk tangan. Tumbuh. Saya tuh baru menyadari, saudara kalau saudara lihat gedung ini butuh duit dong, jalanin gitu. Dan duit ini gak bisa dijalankan dengan otak, gak bisa. Dengan apa? Mesbah. Ini ujung-ujungnya balik ke mesbah. Kalau dengan nari pakai semprotan tuh tumen, saya yang nari itu keluar semua, saya aja nggak usah istri saya nggak usah minta tolong dancer, saya aja yang nari kalau itu semua tumbuh. Karena saya nggak tahu lagi mau buat apa, buat ngurusin hal segede gini. Yang saya tahu cuma satu mesbah. Dan ternyata yang dari mesbah itu muncul dari mana? Dari satu kuk dengan Tuhan. Saya mau tutup kisah satu orang, ini kuk orang yang kedua. Namanya Petrus.
Orang ini begitu, hari itu dia memutuskan memakai kuk itu. Dengan apa? Tuhan, engkau mati, aku ikut mati. Aku tidak akan meninggalkan engkau, melepaskan engkau, pokoknya ikut engkau. Dengan semua kesombongan, kesongongannya, dengan kekurang ajarnya, dengan emosinya meledak-ledak, dia berkata, aku ikut engkau sampai aku mendaki gunung, lewatin lembah, akan kudaki samudra gitu. Aku akan menyerahkan nyawa, hari itu iya. Dan tapi Yesus jawabnya begitu, nah kuk ini di tengah jalan kau akan tinggalin. Enggak mungkin sebelum ayam berkokok engkau akan lepaskan kuk ini, engkau akan lari sendirian. Jangan sekali-sekali itu. Enggak tahu lah dia ngoceh apa aja. Dan hari itu begitu dia ngintip Tuhan dipukul, dihajar. Dan cambuk yang ada kail dari besi itu mencabik dagingnya, mencabik daging Yesus. Hari itu cabikan yang sama mencabik jiwanya. Dan dari si garang sombong dan luar biasa powerful ini, muncullah sikap dia yang sesungguhnya. Apa itu? Pengecut di dalam. Dari mana? Ditanyain satu anak gadis perempuan. Om kan biasa pelayanan sama itu ya? Enggak. Saya sering lihat om loh gitu. Di Instagram kalau ibu posting ada om. Tiap kali ibadah lagi streaming seperti ini, saya lihat om. Enggak, aku tidak sekali-sekali mengenal dia. Apa yang keluar? Pengecut. Dan cabikan yang diterima Yesus. Dari pukulan, hajaran diludahi dan dihajar dengan cambuk itu. Akhirnya yang robek siapa? Yang robek Petrusnya. Kenapa? Karena satu kuk. Di roh mereka satu kuk dan waktu kecabik yang keluar aslinya apa? Pengecut. Kita ini pengecut kok saudara. Bawahnya hidup tenang, enak, nyaman gitu. Tapi saya mau ajak saudara lihat satu hal di Yohanes 21. Di Yohanes 21, ini sarapan paling awkward, paling aneh seumur hidup. Kalau saya jadi murid-murid Yesus, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau saudara tahu, mereka coba cari ikan nggak ketemu, coba gimana pun nggak bisa. Akhirnya Tuhan berkata, tebarkan ke sebelah kananmu dan dapat ikan banyak. Dan dari situ mereka sadar bahwa yang bicara dengan mereka adalah Yesus. Pribadi yang selama ini mereka anggap superstar dan sangat luar biasa, Superman ini, waktu mereka lihat dia tidak berdaya, dagingnya disalib, itu membuat diri mereka 11 murid yang lain ini berantakan, iman gak ada, pengharapan hilang, habis sama sekali, cinta semua nol. Oke? Dan hari itu begitu mereka lihat Yesus, Yesus akhirnya mengajak satu hal yang agak aneh. Marilah sini, ayo sarapan. Dan di tengah semua 12 orang ini kumpul sama-sama bersama Yesus, Tuhan ngajak sarapan. Sarapan paling aneh yang sejarah pernah catat. Sudah melukai, meninggalkan kuk itu, tapi diajak apa pertama? Makan. Itu sepanjang makan saya nggak mungkin tuh mereka sambil bercanda. Lu tadi jala lu kurang ke kiri berapa derajat? Ya lu belum mandi. Petrus, lu tadi nggak pakai baju, malu-maluin. Nggak mungkin bercanda kayak gitu. Mabar yuk, nggak mungkin. Itu ada pribadi yang membuat syok tubuh jiwa roh mereka. Sedang di depan mereka ngajak makan, itu makan saya nggak tahu rasanya seperti apa. Tapi setelah selesai itu, hari itu Yesus panggil Petrus. Saudara tahu kisahnya, hari itu Yesus mengajak Petrus bicara. Ada yang aneh dari perkataan Yesus. Hari itu Yesus tidak memanggil dia sebagai Petrus. Dia memanggil dia sebagai apa? Simon.
Saudara tahu arti kata Simon itu artinya he has heard. Dia sudah dengar, dia sedang mendengarkan, dia sedang memperhatikan. Itu arti kata Simon. Memperhatikan atau mendengar yang mana? Mendengar perkataan yang hari itu berkata, nanti kamu akan lari dari kuk ini. Tapi di hati Tuhan juga berkata, arti Simon engkau akan mendengarkan. Dan pertanyaan Yesus satu. Kalau saudara baca terjemahan-terjemahannya berkata gini, Simon, apakah engkau agape dengan aku? Pertanyaan Tuhan itu seperti itu. Simon menjawab, aku filio dengan kau. Kedua kali, apakah engkau agape dengan aku? Maaf Tuhan, aku filio dengan kau. Ketiga ditanya, apakah engkau agape dengan aku? Saudara tahu pertanyaan agape yang mana? Agape itu seperti engkau memberikan hidupmu, seperti statement yang dia buat dari awal. Aku tidak akan meninggalkan kau sampai mati, aku ikut engkau. Tapi begitu Petrus tahu untuk menjadi agape, hatinya, hidupnya hancur. Dia nggak tahan untuk jadi agape, dia berkata, aku cuma bisa filio dengan kau. Karena pertama kali aku mencoba menjadi agape dengan kau, aku mengkhianati, aku meninggalkan kau. Dan cabikan itu masih terasa di dagingnya. Sehingga waktu dia coba mengangkat dirinya, aku akan agape dengan Engkau Tuhan. Dengan gagah berani dia ucapkan, dia deklarasikan itu. Tapi ujungnya, hidupnya, hatinya semuanya remuk. Habis. Semua kecongkakan, kesongongannya remuk habis hal itu. Sehingga pertanyaan ketiga dari Tuhan, Simon, hai engkau yang sudah mendengarkan dan sedang mendengarkan, apakah engkau agape? Simon Petrus berkata dengan hatinya yang paling remuk, dia berkata, aku enggak mampu. Dan kalau saudara baca kisah selanjutnya, selesai, Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dan kalau saudara tahu perkataan Yesus terakhir di ayat itu, dia berkata, Simon Petrus, ikutlah aku. Apa? Pakai kuk yang sama sekali lagi. Dan saudara tahu ujungnya Petrus hidupnya. Dia disalib, mati terbalik. Kuk yang ini dia selesaikan bersama Tuhan. Ke depan ini gak akan makin mudah setahu saya. Iblis akan berusaha mengeluarkan isi neraka untuk mengeluarkan semua pasukannya, semua jurus, semua strateginya. Satu-satunya cara untuk menang ke depan dan sampai menuntaskan ini gak ada cara lain. Pakai kuk Tuhan. Saya bicara seperti ini. Mungkin ada Petrusnya dengan agak belagu. Tapi yang saya tahu, agape yang ini mengajak bicara dengan Petrus di perapian yang sama, 3 kali yang sama, di momen yang mirip, di momen di mana Petrus menyangkal Yesus. Tapi hari itu Yesus berkata, ikutlah aku. Saya mau lama-lama, saya mau ajak saudara datang di hadapan Tuhan. Menjadi satu kuk, itu pilihan. Ini sudah tidak bicara tentang emosi, tapi saudara ngerti. Perjalanan ke depan, kalau kita tidak menyatu dengan Tuhan, gak akan bisa. Karena kita butuh sorga seutuhnya, kita butuh pribadi Tuhan seutuhnya.